Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lose ingin menceritakan cerita Alkitab yang diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Tetapi sebelumnya, yuk mari kita semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami supaya kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh mengarahkan segenap pikiran, hati, dan tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami belajar mengerti dan belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita apa yang akan kita dengar hari ini? Di dalam Markus tersebut, cerita tersebut menceritakan tentang Tuhan Yesus pada suatu hari yang sudah gelap bertolak ke dalam danau bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik di atas perahu. Tuhan telah banyak menghabiskan waktu di sepanjang hari itu untuk mengajar dan menyembuhkan orang. Dan sekarang ia amat lelah. Tuhan membutuhkan waktu untuk istirahat. Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Beberapa perahu lain mengikutinya, tetapi orang banyak ditinggalkan di belakang. Ketika perahu kecil yang kokoh itu sedang melaju membelah air, tiba-tiba cuacanya berubah. Angin badai mulai bergulung-gulung di langit dan angin bertiup dengan kencang. Petir juga mulai saut menyaut, hujan turun dengan deras. Beberapa orang dari murid Yesus adalah nelayan. Mereka biasa menghadapi cuaca buruk di danau, dan mereka seharusnya tahu bagaimana mengendalikan perahu itu. Tetapi karena badai itu tidak seperti badai-badai lain yang pernah mereka alami, mereka mulai ketakutan. Angin kencang meniup air danau sehingga menjadi seperti tembok air raksasa adik-adik. Air itu bergejolak menghantam perahu dari setiap sisi. Perahu kecil itu terombang-ambing. Petir sambar menyambar. Angin badai deru-menderu. Perahu kecil itu terlempar-lempar seperti mainan yang tidak berdaya di danau yang bergelora. Murid-murid sangat ketakutan. Sementara itu, Yesus ada di bagian belakang perahu, sedang tertidur pulas di buritan di sebuah tilam. Aneh, Yesus tidak terganggu sedikit pun oleh cuaca yang sangat buruk yang mengelilinginya. Yesus telah mengajar sepanjang hari. Ingat, jadi mungkin Tuhan Yesus saat itu sudah sangat amat lelah. Air otomatis masuk ya adik-adik ke dalam perahu yang kecil karena perahu tersebut digoncang-goncang. Tetapi Tuhan tetap tidur. Murid-murid itu membangunkan guru mereka dan berteriak, "Guru, kita hampir tenggelam. Tidakkah engkau peduli?" Yesus bangun dan melihat betapa ketakutannya murid-murid itu. Dia bangkit dan menegur angin dan ombak itu. "Diam, tenanglah," katanya. Angin ribut itu langsung berhenti bertiup dan air danau menjadi tenang. Cuaca di danau menjadi teduh kembali. Nah, adik-adik, kemudian Yesus menatap murid-muridnya yang terheran-heran. "Mengapa kalian begitu takut?" Dia menanyai mereka. "Apakah kalian masih tetap belum percaya juga?" Murid-murid itu sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya?" Adik-adik, cerita Lose selesai sampai di sini. Cerita yang barusan Lose ceritakan ini juga dicatat di dalam kitab Matius dan juga kitab Lukas, menceritakan hal yang sama tentang Yesus meredakan angin ribut. Adik-adik,
Kalau lo sebayangkan ya, siapakah yang bisa mengendalikan angin ribut seperti Tuhan Yesus? Tidak ada selain Tuhan kita. Karena kenapa adik-adik? Angin dan laut dan badai, petir, semua adalah ciptaan dari Tuhan. Maka Tuhan sanggup mengendalikan ciptaannya. Karena itu adik-adik, kepercayaan kita haruslah ada di dalam Yesus. Dia sendirilah yang memegang kendali atas segala sesuatu dengan sempurna. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan, jalan yang harus kita ambil. Jadi, apakah yang ada lebih penting daripada mengenal, mempercayai, dan mentaati Tuhan Yesus? Mari adik-adik, kita sama-sama belajar untuk mengenal, mempercayai, dan mentaati Tuhan Yesus. Losam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat 6. Adik-adik dengar dengan baik semua ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita mengenai bahwa Engkau memperhatikan setiap kebutuhan murid-murid-Mu, termasuk juga kami anak-anak-Mu. Bahwa Tuhan juga mengetahui setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh lebih belajar mengenal Engkau, mempercayai Engkau, dan mentaati Engkau. Tuhan tolong kami yang lemah ini, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan sertai kami selama seminggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.